Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, Anda membaca ada yang mengatakan integritas adalah sepatah kata yang kabur, tidak jelas. Itu ucapan Jack Wilk. Nah, itu integritas, nggak jelas memang ucapannya. Akhirnya ada yang memberikan gambaran integritas itu. Ini ada Dr. Kenneth Boa. Dia mengatakan integritas sebagai lawan langsung dari kemunafikan. Semakin jelas nih bahasa agamanya apa kira-kira integritas. Kalau sudah bicara tadi disebutkan kesesuaian hati nurani dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita ucapkan, tadi dikatakan lagi kesesuaian dengan aturan yang ada dalam tempat tersebut. Maka subhanallah, dia mengatakan integritas itu lawan langsung dari kemunafikan. Kemudian ada yang berbicara tentang integritas dengan kredibilitas. Mereka mengatakan kalau integritas itu urusan hati, kalau kredibilitas itu urusan akal. Ada orang yang punya kredibilitas, masya Allah, secara ilmu dia bagus, dan secara pengalaman jangan ditanya, dia sudah kemana-mana, tapi secara integritas nggak punya dia. Jadi integritas lebih kepada urusan hati. Tapi dalam Islam bahasanya apa kira-kira jemaah? Amanah. Itu bahasa yang ana rasa paling tepat untuk berbicara integritas. Bicara integritas seorang muslim sebagai seorang hamba, seorang muslim sebagai seorang pekerja, seorang muslim sebagai seorang pemimpin, maka dia membawa yang namanya amanah. Kalau dikatakan lawan dari kemunafikan, betul. Karena salah satu sifat munafik apa? Kalau dikasih amanah berkhianat dia. Tuh. Kalau dia berbicara dusta. Berjanji ingkar janji. Maka kalau kita bicara amanah, subhanallah, Allah Azza wa Jal di surah An-Nisa ayat 58 Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian. Allah memerintahkan. Kalau kita lihat bahasa perintah dalam Al-Quran Al-Karim, ada yang bahasanya modelnya aqimus sholah, dirikan sholat. Tapi di ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan agar kalian menyampaikan amanah itu kepada pemiliknya. Tapi banyak orang yang tidak amanah. Megang amanah itu berat. Allah Azza wa Jal pernah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan gunung. Di surat Al-Ahzab ayat 72 Allah mengatakan inna, masya Allah, kok hampir jatuh aja. Nah, inna aradnal amanata ala samawat. Kita menawarkan amanah ini kepada langit yang 7 lapis. Nah, afwan. Jadi gangguin antum mana? Kita tawarkan amanah ini kepada langit yang 7 lapis. Wal ard, kita tawarkan kepada bumi. Wal jibal, dan kepada gunung-gunung. Semua benda itu ciptaan Allah dan Allah berbicara dengan benda apapun. Kata Allah, fa'abaina ayyahmilna.
Langit, bumi, dan gunung mereka enggan. Wa asfaqna minha, takut sama amanah. Kalau mereka takut sama amanah, manusia berebut amanah. Rebutan amanah. Fa'abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kemudian amanah ini diemban oleh siapa? Insan, oleh manusia. Bagaimana sih sifat manusia ini? Kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi kalau kita bicara sifat kemanusiaan, wallahi asalnya sifat itu penuh dengan kebodohan dan kezaliman. Tanpa bimbingan wahyu, yang kuat akan makan yang lemah. Tanpa bimbingan Allah Azza wa Jal, jahiliyah akan kembali lagi. Antum lihat pada masa jahiliyah, orang tua dikasih amanah anak perempuan gak mau, dikubur hidup-hidup anak. Dikasih amanah anak laki, dia lihat, aduh aku malas membesarkan dia, nanti dia ngampung makan sama aku, dibunuh anaknya. Dan di masa sekarang pun banyak orang-orang yang meninggalkan wahyu, sehingga kalau bicara kredibilitas itu hilang. Kredibilitas apa? Integritas itu hilang jamaah. Manusia makhluk yang zalim. Ana lihat sudah pada ngantuk ya. Iya Ustaz, habis makan itu enaknya tidur Ustaz. Di mana integritas kita? Kalau bicara amanah, Ustaznya ceramah capek yang di belakang. Alhamdulillah, turun mari Ustaz. Bangun sedikit-sedikit, bangun belum selesai. Karena antum tidurnya nggak bisa. Tapi ala kulli hal, di manusia kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang zalim dan jahil. Bicara amanah jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manusia itu punya tabiat amanah, itu ada sebenarnya. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, innal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Amanah itu turun di akar jantungnya lelaki-lelaki. Berarti ada tuh orang kadangkala antum lihat dia nggak sekolah agama Ustaz, tapi kok amanah orangnya Ustaz. Iya. Benar. Ana punya pekerja Masya Allah ya. Ana titip kambing dengan seseorang. Amanahnya Masya Allah. Setiap orang yang ngomong sama Ustaz tuh orang amanah sekali. Padahal mondok juga nggak pernah. Kalau ditanya hafalan Qur'annya berapa, juga ya nggak banyak hafalan Qur'annya. Ada orang yang karakternya aman, mungkin juga didikan orang tuanya, abah ibunya, lingkungannya, sehingga dia jadi orang yang aman. Kemudian kata Nabi SAW, thumma nazal al-Quran, kemudian turun Al-Quranul Karim. Fa'alimu minal Quran wa alimu minas sunnah. Ini orang yang sudah punya sifat amanah, kemudian belajar Al-Quran, belajar sunnah, tambahlah orang itu semakin amanah. Tapi kata Hudzaifah bin Yaman, Nabi kemudian menceritakan tentang dicabutnya amanah. Dicabut jamaah. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, yanamur rajulun nauma. Ada orang yang tidur, sekali tidur, fatuqbatul amanah min qalbi. Tahu-tahu amanah itu dicabut dari dada dia jemaah. Antum bisa tahu orang yang dulunya amanah kok jadi pengkhianat sekarang. Dicabut amanah. Kemudian masih ada bekasnya. Bekas pencabutan dari hati itu. Kalau hati itu bahasa Arabnya apa? Al-qalbu. Bahasa Indonesianya al-qalbu itu apa? Jantung. Makanya kalau bicara integritas itu bicara jantung, bicara hati kita.
Yang kata Nabi SAW, kalau jantungnya baik, semua organ tubuhnya baik. Tapi kalau jantungnya jelek, sudah. Gimana oksigen mau naik ke otaknya ketika nggak kuat memompa? Kita ngelihat orang-orang kalau sudah sakit jantung, jalannya pelan-pelan, tidak bisa beraktivitas banyak. Tapi subhanallah, ini cerita amanah dari jantung dicabut. Masih ada bekasnya. Sedikit ya, bekas pohon dicabut gitu masih ada bekasnya. Kemudian dia tidur lagi. Faqtuqbadul amana min qalbi. Kemudian dicabut lagi, bekasnya itu dicabut lagi. Sehingga hilang amanah itu. Maka kalau kita bicara amanah atau integritas, itu tidak bisa dilihat dari seragam, tidak bisa dilihat dari ucapan. Antum tahu orang-orang munafik? Orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, takjub dengan penampilan mereka, jangan ditanya. Penampilan orang munafik ini kayak orang paling amanah. Mungkin orang memandang dia, oh masya Allah fulan, kata dia. Tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau berbicara, engkau akan dengar omongan dia. Jadi ucapan dia itu begitu memukau. Dan ana pernah mendengar cerita seorang yang dia, Allah kata, dia seorang polisi, tapi sudah tobat dia cuma. Dia cerita, Ustaz, kadang kala ana ini ketika apel, dia komandan. Ana sampaikan, kita harus menjaga negeri ini macam-macam, mana sampaikan kepada mereka. Ana masuk kantor dapat amplop, Ustaz, kata dia. Ana sampai malu, kata dia. Baru ceramah di sana, dan yang namanya anak buah itu hormat semua sama dia cuma. Dia cerita, ya Allah, Ustaz, malu Ustaz. Itu bicara integritas, bicara hati. Ketika amanah dicabut jemaah, yang ada hanya penampilan kayak orang yang ahli amanah. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita menjaga amanah ini, menjaga integritas ini jemaah. Dalam pekerjaan kita, yang pertama berkaitan dengan iman. Yang perlu diajarkan adalah keimanan. Orang itu kalau beriman, apa saja yang diperintahkan dikerjakan. Apa saja. Tapi kalau imannya lemah, subhanallah, sholatnya telat. Ana alhamdulillah Ustaz, kerja nggak pernah telat, alhamdulillah. Kenapa nggak pernah telat? Karena pakai fingerprint, Ustaz. Sholat di masjid ada fingerprint? Nggak ada. Nggak ada fingerprint. Coba ada fingerprint di masjid, nggak ada yang telat. Fingerprintnya terintegrasi dengan kantor. Jadi telat ke masjid sama dengan telat kantor, gajinya dipotong. Kira-kira dia akan telat? Nggak akan telat. Karena dia punya iman sama gaji. Dia beriman dengan naik pangkat. Itu yang membuat dia berintegritas, bukan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi mukmin nggak ada urusan dia sama bosnya, nggak ada urusan sama CCTV, nggak ada. Ana ini seorang mukmin bekerja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Allah itu suka kalau seorang bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya. Karena Allah tuh cinta, bukan bosmu. Tapi kebanyakan kita hanya karena kerjaan. Buktinya di mana tadi? Ada orang kerja di tempat ini, masya Allah, orangnya Ustaz nggak pernah telat, tapi Ramadan nggak puasa. Ada ndak jemaah? Ada apa ndak di sini? Nggak ada? Ada? Ada lah, 1-2 Ustaz. Nggak banyak Ustaz. Nggak banyak. Wallahi itu yang terjadi jemaah. Kalau bicara bagaimana menumbuhkan integritas dalam Islam yang dikatakan amanah tadi itu jemaah, antum dapat
pekerjaan, kerjakan dengan baik, sempurnakan. Bukan karena bos dan atasan. Antum nggak dapat pahala kalau karena bos dan atasan. Dapat apa? Cuma dapat gaji. Tapi seorang muslim ketika bekerja, dia merasa kerjaan ini harus dia sempurnakan, dan dia sempurnakan pekerjaannya. Karena ada bos-bos yang kerjaannya baik nggak baik, gaji tetap. Di sini gitu nggak jemaah? Anda nggak tahu. Artinya kalau antum dapat penghasilan banyak, nanti kita bagi hasil sama antum. Nggak kayak gitu. Artinya antum mau capek, gajinya tetap apa nambah? Sama aja kan? Itu fulan main game gaji 5 juta. Ana capek-capek 5 juta. Ya, Hasan main game mana? Itu yang akan terjadi ketika tidak ada iman kepada Allah. Dia akan takut dengan aturan saja. Dia hanya takut kepada CCTV yang ada. Coba di kantor dikasih CCTV, itu mau ke toilet izinnya, Pak. Itu sampai izin sama CCTV-nya. Karena supaya tahu dia sedang mau ke toilet. Karena takutnya dia mukmin nggak perlu kayak gitu. Karena dia memang menjalankan tugasnya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, ana ini nggak lama hidup di dunia, Ustaz. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itu yang membuat orang itu amanah. Ahibati fillah, ana ketika ke Jakarta, ya ketemu sama pejabat-pejabat yang mengatakan, Ustaz tahu Ustaz, tuh orang-orang yang ditangkap sama KPK kalau sholat duhur Ustaz selalu di masjid Ustaz. Orang munafik sholat apa enggak jemaah? Orang munafik sholat. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan sholat, males berangkat sholat. Tapi dalam kondisi enggak menghayati jemaah. Qamu kusala yura'unan nas. Riya. Kalau mau tahu orang yang integritas itu sendirian sholat. Tengah malam orang tidur semuanya sholat dia. Nggak ada yang ngelihat dia. Itu orang amanah. Tapi kalau sekedar orang sholat di depan orang lain, ya orang-orang munafik juga seperti itu. Ngomongnya baik, penampilannya indah. Maka beriman dengan hari akhir ini yang membuat antum jadi semangat kerja. Dan amanah. Nggak ada korupsi. Tapi jamaah, adakah orang Islam yang tidak percaya dengan hari akhir? Jamaah, ada nggak Muslim nggak percaya sama hari akhir? Banyak. Orang-orang munafik itu kalau lisannya mengatakan apa kata Allah di surat Al-Baqarah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Mereka sejatinya enggak beriman. Yukhadi'unallah. Mereka nipu Allah. Pikirnya dia nipu Allah, nipu orang-orang yang beriman. Maka yang perlu kita garap ketika ingin integritas itu tumbuh di hati kita, tumbuhkan iman kepada hari akhir. Caranya baca tafsir juz amma. Kita kadangkala Islamnya sudah 50 tahun tapi nggak pernah hatam tafsir juz amma. Baca wal asri innal insana lafi khusr. Artinya apa? Nggak tahu. Kan nggak dosa Ustaz. Ya kita bicara nggak dosa, nggak dosa. Tapi kita bicara bagaimana meningkatkan integritas antum dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha
Wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yafdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nih, bicara beriman dengan hari akhir. Barang siapa yang beramal kebajikan. Jamaah, antum masih kuat? Tak lihat sebagian sudah, Ustaz, ini sudah berat Ustaz. Wah, anda lihat sebagian itu sampai mendeli, jamaah, mendeli. Itu anda lihat bukan serius, nahan ngantuk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan, nih bicara integritas, yang seberat semut kecil kebaikan, maka dia akan melihatnya, dia beriman, ya Allah. Kalau ana sodakoh 100 perak, itu akan ada catatannya. Antum beramal kebajikan, antum mengatakan subhanallah, akan dicatat. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal keburukan seberat semut pun dia akan mendapatkan. Kejadian di masa Nabi SAW. Ada salah satu sahabat, budak Nabi SAW, budak yang dibebaskan. Dia meninggal dunia dalam satu peperangan. Satu peperangan meninggal dunia. Sahabat mengatakan, ya Allah, enaknya fulan mati syahid, kata dia masuk surga. Kata Nabi SAW, inna syamlah, dia itu ada ambil baju yang bukan bagian dia. Ketika harta rampasan perang itu kan nggak boleh dibagi sampai dikumpulkan. Nih orang ngambil satu kain aja, itu membuat dia terbakar dalam api neraka. Itu para sahabat ketakutan. Mereka membawa talinya sandal, dibawa, ya Rasulullah, ini anak balikin, kata dia. Setelah dengar tadi, tali sandal jamaah, kalau haram tetap haram, tetap jadi haram. Kita bicara masalah pungutan-pungutan ini. Ada yang mungut 100.000, yang masuk kantor berapa? Berapa jamaah? Ya 100.000 saat kurang 20 cuma 20-nya ini. Beriman jamaah. Maka tumbuhkan keimanan. Buat apa sih? Antum melihat orang yang paling kaya di Jember, ini menumbuhkan keimanan dengan hari akhir tadi. Lihat orang paling kaya di Jember mati. Lihat orang paling soleh di Jember, kiai terkenal baik, mati juga. Orang paling jahat mati. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Dan kita tahu modal hidup itu bukan uang. Apa modal hidup itu? Waktu. Buktinya ada orang Masya Allah punya duit 1 triliun. Nah, anda mau tanya sama antum, siapa namanya? Hah? Fadli. Kasih mic Fadli. Biar tak ngantuk Fadli lah. Kasih mic. Nah, kasih mic Fadli. Nah, Fadli, anda mau tanya, kalau orang punya uang 1 triliun, dalam setahun dia perlu biaya hidup 1 miliar. Uang itu cukup untuk berapa tahun hidup? 1000 tahun. Tapi umur 70 mati. Sisa uang kemana? Anda kasih kaos buat antum, terima kasih kaos ini. Nah, antum lihat tuh jamaah, orang-orang yang punya uang 1 triliun umurnya cuma 60 tahun. Seharusnya kalau bicara modal hidup itu uang, dia bisa hidup berapa tahun? 1000 tahun. Antum gak perlu uang banyak dalam kehidupan ini. Yang membuat orang tidak amanah itu salah satunya harta aja. Maka modal kita hidup adalah waktu. Hari ini, esok, lusa bisa datang malaikat maut mencabut nyawa kita. Maka tumbuhkan keimanan dengan hari akhir. Ketika iman antum lemah ya dengan godaan-godaan yang ada, bagaimana mengembalikan amanah itu? Ziarah kubur. Betul.
Datang antum, mana kuburan orang paling kaya di Jember? Lihat, oh sama aja kuburannya. Iya, antum juga sama kayak gitu. Padahal dia punya gedung tinggi di Jember, mati seperti itu. Rasulullah SAW selalu menanamkan keimanan dengan hari akhir ini untuk menumbuhkan apa? Amanah tadi. Karena orang kalau merasa diawasin yang pertama. Dengan tadi iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, merasa ada balasan buat dia. Yang baik akan dibalas kebaikan, yang buruk akan dibalas keburukan. Dia itu akan amanah, ada yang ngelihat ataupun nggak ada yang ngelihat. Sekali lagi, antum lihat kenapa banyak jemaah haji berangkat haji dari Indonesia. Ngeluarkan uang loh haji itu. Meninggalkan keluarga dan belum tentu selamat, tapi berangkat haji. Kenapa? Iman. Bayar haji 40 juta, toko usaha ditinggal 40 hari. Sampai sini ngelihat tokonya sepi. Ya Allah, tapi kan ya Allah, mudah-mudahan itu sebagai penghapus dosa ya Allah, karena hamba banyak dosa. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, beriman dengan takdir. Karena orang kalau nggak beriman dengan takdir ini, itu yang membuat hasad, iri, dengki dalam tempat kerja kita itu gara-gara dia nggak beriman dengan takdir. Melihat fulan, masya Allah, datang ke kantor naik motor baru, Allahu Akbar, kayaknya nggak disetorkan sama dia ini motor baru. Ketika tidak beriman, antum akan berpikir macam-macam jemaah. Tapi ketika antum beriman kepada ya Allah, masya Allah rizkinya fulan ya Allah, mudah-mudahan hamba dapat juga ya Allah rizki. Artinya ketika orang beriman dengan takdir Allah SWT, nggak ada istilah hasad itu lagi. Allah tuh bagi-bagi rizki. Ngelihat fulan tahu-tahu sudah menikah, Allahu Akbar. Dilihat, ya Allah, yang mau ana lamar kawin sama dia ternyata. Antum gimana antum jemaah? Antum beriman dengan takdir ya Allah, kayaknya ana dapat yang lebih baik dari dia. Husnudzon sama Allah. Bukan antum mengatakan mudah-mudahan bercerai dia nanti. Dosa. Kemana amanah kita tadi? Kita ini satu saudara. Maka beriman dengan takdir Allah membuat kita jadi amanah. Hasilnya sedikit, ya Allah memang mungkin seperti ini. Antum sakit, antum mengatakan ya Allah mudah-mudahan jadi pengangkat derajat hamba dan penghapus dosa-dosa hamba. Kemudian yang keempat, berdoa. Pernahkah antum berdoa minta amanah? Kebanyakan kita doanya minta apa? Rezeki. Harta, rumah, motor, mobil, semuanya itu. Padahal kalau kita lihat integritas ini yang urusan hati, yang dicabut sama Allah, kita minta Allah turunkan tuh amanah di hati kita. Bagaimana seorang tidak tergoda dengan godaan-godaan yang ada. Sebagian orang karena demi amanah dia pun dipenjara. Antum lihat Nabi Yusuf alaihissalam, di penjara akhirnya. Apakah dia melakukan kesalahan? Karena dia mempertahankan apa yang dia yakini. Tapi kadang-kala ada orang yang bisa dibeli tuh, bisa dibeli dia aja. Maka doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baca ya Allah, Allah marzuqni al-amanah. Allah marzuqni imanan wa amanatan. Ya Allah berikan kepada hamba iman dan amanah. Ya Allah berikan hamba kejujuran. Kalau tadi kita bicara kejujuran, ya memang orang yang amanah itu adalah orang yang jujur dalam melaksanakan tugasnya dan menyempurnakan kerjaan. Setelah antum berdoa, ada hal kelima yang penting. Karena anak tadi ngobrol sama bos-bos ini, yang penting adalah menciptakan lingkungan yang amanah. Kalau tidak, antum di sini sudah masya Allah menjalankan tugas dengan baik, amanah, tonggoni bancaan. Kira-kira antum gimana jamaah? Ya Allah, si kuat, hari ini masih kuat. Nanti ngelihat kayak gitu, maka kita harus bersama-sama menciptakan hal ini. Rasulullah SAW menciptakan hal itu.
Apa yang terjadi? Hijrah. Karena dilihat kota Mekah nggak bisa. Kalau tetap di kota Mekah, mereka tidak akan bisa dengan seksama untuk menjalankan tugas mereka sebagai hamba Allah yang dikasih amanah untuk mengabdi kepada Allah SWT. Nggak bisa, yang mau nggak mau hijrah. Kalau bicara tidak hijrah, maka ciptakan lingkungan tersebut. Ketika ada satu yang nggak amanah, laporan, ini kayaknya fulan harus ditendang. Karena kalau tidak dia akan mempengaruhi yang lainnya. Kalau tidak, ya dipenjarakan. Itu termasuk bentuk menciptakan lingkungan yang baik, jamaah. Soalnya kalau kita tidak menciptakan lingkungan yang baik di tempat kerja kita, di masyarakat kita, maka antum lama kelamaan amanah itu juga akan pergi. Yang terakhir, Allah menyebutkan di surat Wal Asr. Allah, apa kata Allah? Innal insana lafi khusr. Yang gak rugi siapa? Illal ladzina amanu, yang beriman. Kita udah bicara iman. Yang kedua, wa amilus shalihat, dia beramal soleh. Udah Ustaz, anak udah beriman, udah belajar, udah beramal soleh. Satu lagi, tadi yang dibicarakan oleh Bapak Kepala yang berkaitan dengan mengajak orang lain untuk amanah. Wa tawasau bil haq. Nggak boleh antum baik sendiri. Yang penting anak baik sendiri. Anak melihat kemungkaran, urusan dia sama Allah SWT. Dia yang akan dihisap, antum pun dihisap. Kenapa dihisap? Karena antum melihat kemungkaran dan antum mendiamkannya. Orang yang melihat kemungkaran kemudian diam, itu bahasa para ulama syaitonun akhros, setan bisu. Setan cuma bisu, Ustaz. Nggak bisa ngomong. Maka tugas kita kalau bicara integritas, antum nggak boleh membiarkan. Kita ciptakan lingkungan yang baik, ada kemungkaran dirubah. Kemudian yang terakhir, watawasau bis sabr. Biasanya orang kalau sudah integritasnya sudah naik, jamaah, udah mengajak orang lain berbuat baik, dibenci sama teman-temannya. Itu konsekuensi. Orang yang punya integritas tinggi udah ngajak orang lain, dia akan dibenci. Maka kata Allah, watawasau bis sabr, sabar. Sok suci kamu, sok nggak pernah makan haram, dulu juga pernah sama anak. Sekarang sok jenggot panjang, aduh. Mulai itu jemaah. Artinya ketika antum sudah menyuruh orang lain berbuat kebaikan, antum akan dicaci maki, dibenci, dibully. Kita lihat Rasulullah SAW bicara integritas. Selama 40 tahun beliau menjadi manusia biasa di kota Mekah. Apa sebutan orang Mekah? Al-Amin, orang yang amanah. Satu penduduk Mekah, bos-bos besar, anak-anak kecil, wanita-wanita sepakat mereka memberikan gelar Nobel ini jemaah, diberikan kepada beliau alaihissalam, Al-Amin, orang yang amanah. Umur 40 tahun beliau berdakwah, sembunyi-sembunyi 3 tahun, masih aman. Setelah tahun ketiga Allah mengatakan fasda' bima tu'mar, mulai engkau terangkan dakwahmu ini. Al-Amin hilang jemaah. Diganti apa? Penyihir, dukun, kadzab, pendusta. Padahal mereka tahu sepanjang hidup 40 tahun gak pernah Nabi berdusta. Kemudian dikatakan penyair. Itu sampai Abu Lahab ketika Nabi berdakwah diikutin sama Abu Lahab di belakangnya. Selesai berdakwah di sini, Abu Lahab datang. Jangan percaya, itu keponakan saya. Kata Abu Lahab, ada orang gila. Nanti Nabi ceramah di sana, Abu Lahab datang di belakangnya lagi. Nabi keluar, Nabi mengatakan, jangan percaya, saya pamannya. Itu pendusta. Orang jadi bingung jemaah. Yang benar yang mana, ini ponakan sama paman ribut. Allah, itu terjadi. Maka harus bersabar. Hadza, itu yang bisa saya sampaikan malam kali ini. Mungkin kita masuk sesi tanya jawab. Tafadhal. Jemaah yang sudah memberikan pertanyaan yang sudah ditulis di dalam kertas
Subhanallah, jazakallah khair. Afwan Ustaz, izin bertanya. Integritas adalah terkait juga dengan ucapan kita sehari-hari. Bagaimana jika dalam suatu percakapan ada yang bercanda tapi dengan hal yang belum tentu kebenarannya, bohong. Akan tetapi sesaat setelahnya yang bersangkutan menyampaikan itu hanya candaan saja. Dan mohon tambah ilmu agar kami lebih konsekuen dengan setiap ucapan. Jazakallah khair. Jamaah rahimakumullah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang dikeluarkan manusia kecuali di sana ada yang mencatat dan mengawasinya. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu apa? Lisan. Lisan. Berkaitan dengan canda, bercanda boleh. Rasulullah SAW bercanda, tapi beliau mengatakan wala aqulu illa haqqa, tapi aku tidak ucapkan kecuali kebenaran. Gimana sekarang canda yang bohong? Diancam neraka. Wailun liman yuhadditsu fayakdzib. Kata Nabi SAW, celaka. Subhanallah, hadis ini jamaah ana hafal sejak kelas 1 di pondok. Termasuk hadis-hadis yang awal diajarkan kepada kita. Karena kita waktu di pondok itu suka bercanda, bohong, macam-macam. Ternyata dipilih menjadi salah satu hadis yang wajib dihafal. Wailun liman yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum wailul lahu tsumma wailul lahu. Celaka, wail ini bisa berarti celaka, bisa berarti sebuah lembah yang berada di neraka. Buat orang yang berbicara kemudian berdusta untuk membuat orang tertawa. Dia berbicara, berdusta, tujuannya apa? Membuat orang tertawa. Tapi bohong dia. Maka celaka buat dia, kemudian celaka buat dia. Maka usahakan jangan berdusta. Kenapa? Karena orang kalau dusta sekali, besok akan dusta. Pekan depan akan dusta terus sampai akhirnya dia dicap sebagai kadzdzab, pendusta. Fulan kalau ngomong jangan percaya. Akhirnya karena nggak dipercaya dia pakai wallahi. Kalau benar wallahi, kalau yang ini benar, kalau yang ini benar, wallahi anda bersumpah. Nanti setelah berapa waktu wallahinya pun nggak diterima. Karena dia sudah dicap sebagai pendusta. Maka hati-hati dengan lisan kita. Kalau bercanda silahkan bercanda, tapi jangan berdusta. Barakallahu fikum. Nah, izin bertanya Ustaz, maaf keluar dari tema terkait sunnahnya bersalaman. Setelah salam sholat, apakah ada dalilnya yang sahih Ustaz? Jamaah, bicara integritas kita. Mukmin itu harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Bagaimana cara menjaga ukhuwah Islamiyah ini? Kalau berjumpa ucapkan salam. Ketika ucapkan salam, di sini dianjurkan bersalaman. Kapan bersalaman? Ketika berjumpa. Bahkan kata Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani." Tidaklah dua orang Islam yang berjumpa kemudian saling bersalaman illa tahata dzunubuhuma kama tahat awraqus syajar minas syajar. Orang kalau salaman, berjumpa kemudian salaman, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti daun-daun pohon itu jamaah. Sunnahnya kapan? Ketika berjumpa. Selesai sholat, sunnahnya adalah berzikir. Maka antum lihat, imamnya tidak kira salaman sama makmumnya. Antum lihat habis assalamualaikum imamnya salaman-salaman sama makmumnya, enggak, karena sunnahnya memang berzikir. Kapan salaman? Ketika berjumpa atau mau berpisah. Kadangkala antum ini dari tadi berduaan, tidak salaman. Habis sholat baru salaman. Artinya kita meninggalkan sunnah. Seharusnya ketika berjumpa tadi, ketika itu salaman. Ahlan wa sahlan, kaif halak. Tapi kalau memang antum belum salaman sama dia, kadangkala orang sholat jamaah langsung masuk ke soft.
Kemudian selesai antum baca doa macam antum mau pergi, antum mau salaman, tafadhol. Karena memang antum baru jumpa dan baru mau berpisah dengan dia. Jadi bukan sunnahnya assalamualaikum salaman, enggak. Sunnahnya selesai salam adalah berzikir. Setelah berzikir tadi antum mau berpisah, fadhol antum mau salaman. Jangan sampai orang lagi berzikir diajak salaman kadang-kala. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kapan salamannya? Ketika berjumpa dan ketika berpisah. Kalau berjumpanya memang waktu itu, mamanya antum masuk ke masjid, sholat sunnah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Di sebelah antum ada orang yang sudah duduk. Di sini antum ucapkan assalamualaikum, apa kabar mas? Selesai sholat, antum nggak perlu ngulangin salaman karena memang sudah salaman kan. Alhamdulillah sudah salaman. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah, ini berat pertanyaannya, nggak berani jawab jemaah. Ana baru kajian pertama kasih yang berat-berat sama antum. Mohon izin Ustaz, istri saya sedang hamil dan insya Allah akan melahirkan beberapa hari lagi. Atas izin Allah istri saya hadir dalam majelis ini, Masya Allah. Saya memohon doakan kami dan anak kami Ustaz, dan mohon beri kami nasihat agar kami menjadi orang tua yang diridhai Allah, agar kami siap dan dapat menjadikan menjadi anak yang soleh dan qurrata a'yun. Juga mohon beri kami nasihat tentang memberi nama kepada anak. Barakallahu fiik. Ya jamaah, anak ini amanah. Anak itu perhiasan dunia. Anak itu fitnah. Dan anak itu amanah. Ini yang berat. Ketika seorang berdoa minta anak, maka antum harus siap-siap. Bukan siap-siap dengan bajunya. Kebanyakan orang kalau melahirkan yang disiapkan apa? Beli bajunya, ini itu macam-macam. Antum harus siapkan bagaimana menjadikan anak ini seperti yang penciptanya menginginkan. Karena bukan antum yang menciptakan anak itu, Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat anak buat para orang tua, kita nih jadi bapak nggak pernah sekolah kebapaan, tapi antum jadi pegawai ini ada sekolahnya. Orang semua mau jadi ya insinyur atau apa, sekolah dia. Tapi untuk menjadi seorang bapak nggak pernah sekolah. Tolong belajar. Kaji bagaimana sih Rasul SAW mendidik anak, bagaimana para nabi mendidik anak mereka. Yang perempuan juga seperti itu, belajar. Aku mau jadi ibu, tugas perempuan berat. Apalagi ada perempuan yang sudah punya suami masih bekerja, dia harus kerja lembur jemaah. Pagi kerja cari duit, di rumah kerja buat suami. Lembur dia, suami duduk-duduk di rumah. Maka tolong pelajari bagaimana menjadi seorang ibu dan bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Berkaitan dengan nama, ya kalau bicara nama ini, antum lihat nama para nabi, lihat nama para sahabat nabi. Ada berapa suku kata? 1. Yang kedua nama siapa? Bapaknya. Namanya Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Ibrahim sudah. Nabi Muhammad SAW punya anak, dikasih nama Ibrahim. Ya sudah Ibrahim saja. Nama Nabi sendiri alaihissalatu wassalam Muhammad. Sekarang namanya Muhammad Salahuddin Aziz. Ya Allah, banyak banget antum ambil nama itu. Enggak apa-apa, nama kedua nama siapa? Nama bapaknya. Nama ketiga nama kakeknya. Mamanya kalau ini mungkin punya anak laki-laki, kasih nama Ali. Ali putra siapa? Jadi nama kedua adalah nama ayahnya. Umar siapa namanya? Ya Umar saja.
Umar bin Khattab. Khattab itu nama bapaknya. Utsman ya Utsman saja. Maka nasihat ana untuk memberikan nama, tolong ya satu suku kata. Kemudian nama kedua ketiganya silahkan pakai nama bapaknya. Dulu jemaah di Amerika, Eropa lah umumnya, mereka nama anak itu selalu ada bin. Umpamanya Michael son of Josh, itu selalu ada. Ternyata bin itu buat mereka adalah untuk membedakan anak zina dan anak bukan hasil zina. Anak yang nikah resmi dengan anak yang kumpul kebo. Itu bedanya di mana? Kalau yang anak nikah resmi ada binnya. Tapi karena banyak kumpul kebo, banyak anak yang di luar pernikahan, akhirnya terjadi kesenjangan sosial. Kemudian dihilangkan bin. Bin itu hilang. Kalau antum ngelihat atau membaca cerita-cerita kuno itu, selalu mereka kalau ditanya Fulan bin Fulan, son of Fulan, ngomongnya seperti itu. Dijelaskan nama bapaknya dan dia bangga dengan mengatakan aku putranya Fulan. Maka sekarang antum bisa lakukan itu. Di Indonesia tinggal ditambahin apa? Putra. Kalau perempuan Fatimah, putri siapa? Putri Joko, seperti itu. Artinya tetap 3 nama. Tetap pakai 3 nama, ya itu nasihat. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, cuma antum mau kasih nama saja. Nama itu ingat ada nama yang haram, ada nama yang makruh, ada yang nama yang mubah. Nama yang haram antum kasih nama, siapa nama anaknya? Iblis. Kasih nama. Nah, kemudian nama yang makruh, nama-nama yang maknanya jelek. Siapa namanya? Ribut. Bikin ribut terus. Ada namanya anak ribut jemaah. Ada. Maka nggak boleh. Kemudian nama yang mubah, ya nama-nama yang biasa, dan nama yang sunnah, nama seperti Abdullah dan Abdurrahman. Itu termasuk yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Menjadi pegawai Kementerian Keuangan mengharuskan kami untuk siap ditempatkan dimanapun. Sebagian besar dari kami jauh meninggalkan anak istri kami. Hanya bertemu mungkin seminggu sekali. Ustadz, beri kami nasihat bagaimana menghadapi hal tersebut. Gimana ini jemaah? Taib. Jemaah, kalau anda lihat, masya Allah ya, ini termasuk integritas seorang pegawai ya, siap ditempatkan di mana saja. Kenapa kita sama tempat kerja kita begitu komitmen, tapi sama Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita kadang-kala malas-malasan. Ingat, sebelum kita menjadi abdi negara, kita adalah abdinya Allah Azza wa Jalla. Sehingga sebagaimana antum siap ditempatkan dimanapun, seharusnya beribadah kepada Allah siap kapanpun. Seperti itu. Sekarang kalau antum harus pisah dari istri, ya lihat kondisinya. Ada perempuan yang gak bisa pisah dari suaminya. Si perempuan mengatakan, kalau kamu meninggalkan saya seperti ini mas, saya gugat cerai. Boleh gak? Boleh, itu haknya dia. Ketika dia gak mampu. Terus gimana caranya? Sebelum menikah, antum harus sampaikan konsekuensi antum sebagai pekerja. Saya kadang-kala ditugaskan di luar pulau, belum tentu saya bisa bawa keluarga dan istri. Siap enggak menerima saya seperti ini? Kalau dia mengatakan siap, ya siap. Berarti enggak boleh dia gugat cerai nantinya. Karena dia sudah siap dengan konsekuensi yang disebutkan. Maka nasihat ana buat yang seperti ini, jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Ada yang jauh dari istrinya, na'udzubillah, kemudian dia bermain, selingkuh, berzina dengan perempuan di kota tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi di rumah antum, istri antum juga dizinain sama tetangga.
Ihfadillah yahfad, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, Allah akan engkau dapatin di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau mau minta sama Allah, mau minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah. Perzinaan ini utang. Sebagian ulama mengatakan az-zina dainun. Ada yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i, zina itu utang. Fa in aqradtahu, kalau engkau ngutang zina, pelunasannya di keluargamu nanti. Dan ternyata banyak kejadian seperti itu ya. Kemarin ada teman cerita, Ustaz, fulan ini Ustaz, waktu nikah istrinya udah hamil Ustaz. Dan sekarang anaknya nikah sama kayak bapaknya Ustaz. Dia zinain anaknya orang, anaknya dizinain sama orang juga. Maka tolong dijaga. Antum kalau ingin keluarga antum dijaga Allah, ingin istri antum, ingin anak antum dijaga Allah, antum jaga Allah. Kalau enggak, antum harus ngelunasin perbuatan itu di keluarga antum. Na'udzubillah min dzalik ya. Kecuali orang-orang yang Allah jaga. Nggak kuat Ustaz pisah dari istri, ya puasa. Ustaz, anak ini sebenarnya Ustaz bisa bawa istri Ustaz, tapi istri nggak mau dibawa Ustaz. Boleh nggak anak kawin lagi di sini Ustaz? Umpamanya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana cara meningkatkan semangat kami dalam bekerja? Agar kami bekerja tidak hanya bekerja semata. Bekerja tidak hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya cuma ada orang jenuh kerjaan tiap hari gini jadi males. Nggak ada lagi tuh semangat. Dulu waktu pertama daftar jamaah, Masya Allah, jangan ditanya, semangat dia untuk memberikan manfaat. Terus sekarang bagaimana? Ya nasihat anak, ketahuilah orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi ketika antum bekerja di mana saja, di tempat kerja-kerja yang halal, antum niatkan lillahi ta'ala. Antum niatkan, bagaimana niat lillahi ta'ala? Yang pertama untuk ngasih manfaat buat orang. Antum kerja, ya ana sebenarnya Ustaz tidur-tiduran bisa di tempat kerja ana Ustaz. Alhamdulillah. Berarti antum bekerja dari hati antum. Niatkan lillahi ta'ala, Allah ngelihat ana mau kasih manfaat buat orang. Yang kedua, ada kejadian di masa Nabi SAW, seorang pemuda yang gagah perkasa jemaah. Masya Allah pemuda ini. Para sahabat ngomong, ya Rasulullah, lau kana fi sabilillah. Andai kata tubuhnya yang gagah ini, semangat bekerjanya itu untuk berjihad di jalan Allah, pasti pahalanya akan lebih besar. Apa kata Nabi SAW? Memberikan pencerahan kepada para sahabat. Kalau orang ini keluar rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka dia terhitung fi sabilillah. Yang kedua, kalau dia keluar dari rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia pun fi sabilillah. Yang ketiga, kalau dia bekerja liyu'iffa nafsahu, untuk menjaga kehormatan dirinya, supaya tidak makan haram, supaya dia tidak minta-minta, supaya tidak jadi beban buat orang lain. Dia ingin hidup mandiri, tidak ingin jadi beban buat orang lain. Fahuwa fi sabilillah, maka dia pun terhitung fi sabilillah. Tapi ada yang keempat yang tidak fi sabilillah. In kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja, berusaha untuk pamer hartanya, untuk berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia di jalannya syaitan. Maka kita lihat antum itu kerja buat apa? Fi sabili syaitan apa fi sabilillah? Soalnya ada orang jamaah sudah sampai titik dia itu udah cukup. Tapi kemudian dia bekerja lagi, bukan untuk ngasih orang tua, bukan untuk bangun masjid, tapi untuk berbangga-banggaan. Fulan temennya beli moge, wah, ana mau beli moge juga. Kerja capek dapat moge.
hanya untuk datang ke rumah sahibnya. Reng. Assalamualaikum. Sama punya antum. Apa urusannya? Itu yang fisabilis syaitan. Temennya lihat pakai handphone yang paling baru, yang kameranya 3 di belakang itu. Aduh, kata dia, kerja sampai ngojek, sampai apa semua jemaah dia hanya untuk berbangga-banggaan. Fahuwa fisabilis syaitan. Maka dia di jalan setan. Tapi kalau dia kebutuhan, enggak Ustaz, ana butuh handphone yang memang kameranya 3 Ustaz. Buat apa? Ya enggak tahu buat apa Ustaz. Maka jangan sampai untuk fisabilis syaitan. Bagaimana agar kita selalu terlindungi Allah SWT dari lingkungan? Jangan disingkat. Masa nulis pujian buat Allah SWT Subhanahu wa ta'ala, dari lingkungan yang tidak amanah, dan bagaimana cara memperbaiki lingkungan yang tidak amanah. Wallahi sahih jemaah, kita nih apalagi di lembaga pemerintahan di negeri yang kita cintai ini, ya kalau antum lihat penjara KPK itu penuh dengan siapa sih? Dengan abdi-abdi negara. Kalau dikatakan iya ada rakyatnya yang juga masuk, tapi kebanyakan abdi negara. Sampai ana membaca beberapa tahun yang lalu itu ada 100 lebih pimpinan daerah itu yang masuk penjara KPK karena tidak amanah. Ini kan pertanyaan Ustaz, kalau ana amanah yang lainnya nggak suka Ustaz, itu terjadi, maka harus sabar. Bagaimana cara memperbaikinya? Bukan hanya ngasih tahu haram, nggak boleh, nggak cukup. Soalnya kalau kita mengasih tahu seperti itu, dia tuh sudah tahu sama hukumnya. Masalahnya tidak punya keinginan untuk meninggalkan yang haram. Maka tugas kita yang seperti kita bicarakan, menumbuhkan integritas tadi, berbagi iman. Bagaimana menumbuhkan keimanan kepada dia? Antum tahu para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, rumahnya ditinggal, usahanya ditinggal, datang ke Madinah tidur di masjid. Kenapa mereka lakukan itu? Jalan kaki 435 km, padang pasir panas. Karena ada iman, dia tinggalkan semua. Ini orang-orang yang makan haram, yang gak amanah, karena imannya sedang lemah. Dan kita tahu bukti imannya sedang lemah, dia gak amanah. Orang munafik tidak amanah. Maka bagaimana menumbuhkan keimanan di diri kita? Salah satunya adalah kajian. Ada seorang subhanallah jamaah yang setelah kajian sadar, ya Allah ternyata yang ana lakukan haram. Jazakallah khair Ustaz. Kapan? Ketika dia tambah ilmu. Sebagian kita ilmunya nggak pernah nambah. Tadi ana singgung. Umur 50 tahun, hafalan Qur'annya masih 5 surat. Berarti setiap 10 tahun 1 surat. Memalukan nggak jemaah? Paling tidak kita ini menghafalkan Quran tiap tahun 1 surat. Jadi ikut umur antum. Kalau umur 37 itu sudah hafal juz amma. Karena juz amma 37 surat. Mampu nggak kira-kira? Ya Allah Ustaz, nanti tak pikir dong Ustaz ya. Setahun 1 surat jamaah, setahun 356 hari. 1 tahun berapa hari? 356 hari. Itu kalendernya wong Islam. Hijriah itu 356 hari, antum 1 surat. Masa nggak bisa? Kebangetan tuh nggak bisa jam. Bukan nggak bisa Ustaz, nggak mau. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat malas itu jamaah. Barakallahu fikum. Nah, ini sama dengan pertanyaan yang tadi. Bu, ini yang menakutkan jemaah. Penutupnya menakutkan. Ustaz, bagaimana hukum kerja di bea cukai dan pajak? Jazakallah khairan. Ini kayaknya pertemuan yang akan datang gitu jemaah. Nah, sahih.
Jadi ini pertanyaan yang menarik sekali, menunjukkan kita itu mau belajar. Karena kok ada di luar Ustadz yang mengatakan haram, yang mengatakan nggak boleh, yang katanya itu masuk upeti, yang kata masuk itu dosa besar, macam-macam. Iya, ini menuntut kita untuk belajar. Sehingga ketika antum belajar, makanya nggak bisa dijawab, ada jawab boleh atau nggak boleh. Karena perlu dikaji, sisi mana sih, kenapa kok nggak boleh dan kenapa boleh. Hukum asalnya kita nggak boleh ngambil harta seorang muslim kecuali dia ridho. Kalau nggak ridho, antum ngerampok uang dia. Antum boleh datang ke rumahnya, assalamualaikum, mejanya ana ambil ya. Oh, diambil antum, meja ana beli, nggak ada ambil, ngerampok namanya. Artinya kita nggak boleh ngambil harta saudara kita kecuali dengan catatan dia ridho ketika kita ngambil harta dia. Dan memang ada hukum yang membolehkan kita mengambil harta dia seperti itu. Berkaitan dengan pajak dan bea cukai ini, mudah-mudahan kita bisa bahas pada pertemuan yang akan datang. Terus terang jemaah, panjang pembicaraan. Tadi aja kita sudah ngobrol sama atasan-atasan ini, sampai mereka Ustaz pusing, Ustaz. Banyak yang diurusin dari banyak sisi. Karena antum akan membaca, sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengharamkan. Iya, ada dua yang mengatakan memang. Cuma antum harus pelajari, kenapa kok dikatakan haram? Kenapa ada yang membolehkan? Kapan dikatakan boleh? Apakah sistem yang di negeri kita ini masuk yang boleh atau masuk yang haram? Paham nggak paham? Baik, mana saya itu yang bisa saya sampaikan jamaah. Cukuplah, jangan panjang-panjangan tuh. Masih ada waktu buat tidur. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Anda ucapkan terima kasih kepada semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.